Ya, Bapak dan Ibu, Akang dan Teteh sekalian, selamat berjumpa kembali di latihan kita XHI di tahun 2024 yang kita start di awal tahun ada banyak kendala ya. Tapi insya Allah kedepannya udah resolve, jadi kedepannya kita bisa langsung konsisten lagi buat berlatih ya, karena memang XHI itu pada dasarnya apa ya, bukan disediakan ya kalimatnya ya, itu ditujukan untuk teman-teman yang memang satu tidak punya bakat, uh, tidak punya keturunan, tidak punya ya orang-orang biasa aja gitu ya. Tapi yang tertarik untuk berlatih olah nafas buat apa? Satu buat diri sendiri ya. Diri sendiri itu manfaatnya banyak sih menurut saya. Yang pertama satu jelas buat sehat gitu ya. Kemudian kita bisa lebih aware terhadap diri sendiri, kita sendiri ya. Kemudian ya kalau memang kita jackpot gitu ya, kalau kita konsisten, insya Allah pasti akan membuka kemampuan-kemampuan yang lain gitu ya, baik itu metafisik, astral, dan teman-temannya gitu ya. Itu manfaat buat diri sendiri. Manfaat lainnya adalah buat lingkungan terdekat kita. Saya nggak ngomong teman-teman harus membuat Indonesia atau apa, enggak gitu ya. Tapi minimal buat lingkungan terdekat. Maksudnya adalah suatu saat yang berbahagia, anak kita sakit, istri kita sakit, pasangan kita sakit, kayaknya enak banget deh kalau kita bisa bantu terapi kan gitu ya. Itu minimal yang saya yakin 4 kali latihan dengan benar aja pasti udah bisa gitu ya. Maka jalan XHI ini kan sudah terbukti ya, walaupun latihannya online tapi menghasilkan banyak banget manfaat. Tinggal ngikutin jalan yang sama pasti nyampe pada tujuan yang sama. Cepat atau lambat tergantung bagaimana kita berlatih. Ya, itu openingnya. Yuk, kita mulai berlatih guys, teman-teman sekalian. Hari ini hari Kamis, saya ambil posisi berdiri. Kita stretching dulu sebentar sambil tunggu teman-teman lain bergabung ya. Mikrofonnya pastikan off karena saya nggak bisa dengar teman-teman. Nanti kalau ada yang nyala mikrofonnya, nanti dia gambarnya nanti jadi berubah gitu ya buat teman-teman yang lain. Oke, yuk stretching dulu ke depan. Seperti biasa jauh. 1, 2, 3, terus 4, 5, 6, 7, 8, naik atas, tinggi, 1, lurusin, 2, 3, tinggi, 4, 5, 6, 7, kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oke, siap, good. Tangannya di kepal gini, ke belakangin, puter. 1, puter. Sampai mentok ya, sampai belikatnya mentok. 2, 3, ini buat memperbaiki postur. 5, 6, 7, 8, balik arah. 1, mentokin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus, tahan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yang gini dulu. Tadi kelewat. Ininya siku-siku ya. Belakangin pentok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sejajarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Kait ke belakang sebisa mungkin. Tuh, sampai ngait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, pinggang. Putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Balik arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagus. Peluk. Pahanya nempelin. Pergelangan kaki putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Balik arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angkat.
tek, 1, tinggi, 2, tegak badannya, 5, 6, 7, belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganti kaki, peluk, putar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, balik arah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angkat langsung, tegak badannya, 1. Setinggi mungkin ini ya, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, belakangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, nice. Good. Ya. Jumping jack 10 kali. Siap-siap. Mulai 3, 2, hap. 1, balik. 2, balik. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's it, good. Dan satu lagi. Ini aman nih. Aman ya. Takutnya. Oke, satu lagi yang gini ya. Ginjit sambil kabel. Set gitu ya. Siap-siap. 10 kali. Mulai hap. 1, balik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, good. Hai ya, alhamdulillah. Oke. Atur nafasnya, tenangin dulu ya. Menurut saya stretching tadi sih nggak sampai 10 menit ya. Sangat disarankan kalau ya pagi-pagi baru bangun atau misalkan kita lagi santai ya bisa dilatih ya. Terutama yang putar ke belakang, putar ke depan, gini sama yang gini. Ya ini kalau teman-teman seringnya duduk gitu, posturnya biasanya otomatis rata-rata biasanya ke bawah bungkuk ya. Nah itu buat memperbaiki. Ya atur dulu, tenangin dulu. Tarik nafas yang panjang, buang sampai habis, nafas apa aja boleh. Oke, tenang, siap. Mulai atur nafas, perut. Tarik lewat hidung, kembungin perutnya sampai maksimal. Setelah penuh langsung dibuang. Kempesin sampai maksimal, semaksimal mungkin sampai benar-benar habis. Tarik perlahan, buang sampai habis. Ya, ingat, kita adalah olah nafas. Maka, kita yang harus ngatur nafas ya. Jadi, jangan sampai ngos-ngosan diikutin gitu ya. Atur nafasnya. Indikator paling sederhana dari olah nafas adalah buang nafas harus sampai benar-benar habis. Nanti latihannya beda kerasanya. Kita juga olah rasa, olah energi gitu. Maka sepanjang berlatih, rasakan kehadiran energi yang ada di sekeliling kita gitu ya. Kerasa gitu. Mulai masuk ke rasain itu ya. Energinya dirasain, nafasnya diatur. Full habis, buang sampai habis, buang sampai habis. Oke. Kita mulai dari pelan dulu. Kita belum ke lapangan ya. Kita mulai dari pelan dulu. Terus 4 perut 4 dada gitu ya. Tapi sebelum 4 perut 4 dada kita ada gerakan yang simple yang kita mulai dulu ya. Sok atur nafas perutnya. Oke. Kita mulai gerakan sederhana. Tarik naik ke sini. Setinggi apa kan kalau dari samping kelihatan kali ya. Segini doang nih. Gitu ya. Tarik di sini penuh, buangin ke bawah. Sampai habis. Kalau biasanya cuma sampai bawah, ini sampai ke belakangin. Ya. Tarik ke sini, buang. Gitu biasanya kan cuma sampai sini, ini ke sini. Habisin tas gitu. Kalau benar sampai belakang biasanya langsung ngalir, seret, kalian kerasa ngalir. Yuk, kita mulai dulu. 3, 2,
Mulai. Tarik perlahan nafas perut. Penuh. Begitu teman-teman penuh langsung ke bawah ya. Karena kan kita tarik dan buangnya beda-beda. Buang pelan-pelan lewat hidung lagi. Sampai ke belakangin. Habis. Tarik lagi. Lanjut. Sampai habis. Buang. Sampai penuh. Buang lagi. Ya. Gitu dulu. Dirasain. Dapat feel-nya dulu. Ya, gerakan kita kan sudah sangat, ya teman-teman yang udah biasa berarti sangat tahu bahwa gerakan kita tuh simple-simple. Jadi kenapa dibuat simple? Supaya nggak bingung ngafalin jurus gitu ya. Jurus ada kalau mau panjang mah, tapi kalau bikin bingung ya mending nggak usah ya. Kenapa? Karena kita latihannya online. Beda kalau latihan langsung. Kalau latihan langsung bisa lah yang panjang-panjang ya. Latihan online mah kita nikmatin banget lah bagaimana badan kita masing-masing. Yang penting dimaksimalkan kemampuan masing-masingnya. Tarik langsung buang. Tarik langsung buang. Yuk, terus dulu ya. Nikmati dulu, set gitu. Gitu dong, yuk terusin. Tarik ke sini. Begitu penuh, buang. Set, ke bawah. Tapi sampai belakang gitu. Kalau di samping kelihatan. Nah, ke belakangnya sampai gitu ya. Habisin, tarik lagi. Terus. Gitu dulu. Lanjut. Saya belum lihat. Biar sinambungnya dapat dulu ya. Jadi saya nyontohnya sekali, tapi teman-teman terus gitu. Terutama jaga fokus. Jadi feel-nya dapat. Mau duduk boleh, nggak apa-apa. Kalau teman-teman yang hari ini ngambilnya duduk, nggak apa-apa. Sama, bisa. Terus, masing-masing 2 kali lagi. Setelah 2 kali, baru 4 perut, 4 dada yang biasa. Jadi pas udah ini udah 2 kali, baru tariknya tarik, buka, kaki buka, tangan buka. Kalau berdiri, kuda-kudain. Penuh, buang ke bawah. Gitu ya. Sampai 4 kali. Ulangi 4 kali dengan nafas perut. Tarik lagi, kuda-kudanya tetap tapi penuh di sini. Buang, das gitu. Sampai total 4 kali. Begitu udah 4 kali, nafas kelimanya nafas dada. Tarik gitu, masih sama. Tahan dulu di sini, karena nafas dada ada tahannya selama mungkin. Buang, das. Sama, totalnya 4 kali. Makanya disebut 4 perut, 4 dada. Begitu 4 kali udah selesai, teman-teman posisi siap berlatih ya. Kakinya dibuka, tangannya dibuka, gitu. Ya, kalau posisi gini itu ya, ini saya udah sering ulangi ya. Diulangi lagi bahwa posisi diem seperti ini dengan posisi telapak dibuka ke depan itu udah ngebuat putaran yang nyerap energi. Jadi pastikan punggungnya tegak, kakinya buka selebar bahu, tangannya buka ke depan. Kang, saya sambil duduk hari ini. Nggak apa-apa. Sila boleh, misal atau duduk biasa boleh. Tegakin punggungnya, tangannya taruh atas paha. Gitu ya, kalau duduk. Rasain. Saat dia akan kerasa banget kok bergerak. Kerasa banget bergeraknya. Terus. Sampai selesai dulu ya, 4 perut 4 dada selesai, posisi tenang dulu. Posisi tenang dulu. Baru 5 menit kita. Santai aja. So, selesaikan sampai 4 perut 4 dada, terus ambil posisi tegak. Kalau berdiri, tangan buka samping badan, menghadap ke depan. Kalau duduk, tangannya buka di atas paha, ngadep ke atas telapaknya. Rasakan dengan nafas dada. Ya, rasakan dengan nafas dada. Atur dulu, tenangkan pikirannya. Teman-teman cek dulu, saya ini masih mikir macam-macam nggak ya? Masih mikir ABC nggak ya? Kalau masih kerasa pikirannya masih banyak,
reduksi ya, reduksi itu. Kurangi sampai teman-teman cuman fokus di nafas aja. Ya, yang paling pasti gampang tuh nafas ya, karena ada gitu ya. Yakin, nyata. Kalau udah bisa ngerasain energi aliran, rasainnya energi alirannya. Ya. Jadi pikiran yang banyak, kurangin satu-satu pelan-pelan sampai ke bisa ngerasain satu hal aja, entah itu nafas atau aliran energi. Nah, ini posisi diem seperti ini, kelihatan sama orang gampang, tapi teman-teman sendiri yang tahu bahwa ini mengendalikan pikiran itu tantangannya ada gitu ya. Maka kendalikan dulu pikiran. Kita kadang-kadang ngelakuin apa, tapi pikirannya nggak selaras. Maka fase-fase diam seperti ini, kita sedang melatih kita mengendalikan pikiran. Benar-benar fokus, benar-benar rasain. Benar-benar fokus, benar-benar rasain. Oke. Sebentar. Oke, sebelum kita melanjut latihannya, mari kita berdoa dulu. Yakinkan, bayangkan, rasakan apa yang kita latih hari ini merupakan bagian dari ibadah dan mendukung ibadah kita yang lain. Dan rasakan banget bahwa apa yang kita latih hari ini memiliki dampak ke lingkungan terdekat ya, untuk membantu sesama, membantu alam, dan lain-lain ya. Rasakan dulu kebahagiaannya ketika kita misalkan ya merapi orang yang tersenyum atau gimana gitu ya. Itu kan teknik vibrasi ya. Oke. Terus langkah kedua adalah sebentar. Niatkan dalam hitungan 3, niatkan kita berlatih di lapangan yang sama. Kalau teman-teman yang baru, ikutin aja, niatin, bayangin kita ada di lapangan yang sama dalam hitungan ketiga. Kalau ada tarikan atau apa, ikutin aja. Kalau yang udah biasa langsung ya, dalam 3, 2, 1, silakan. Bagus. Ini kayak kedatangan, bagus, keren. Susah saya jelasin. Rasakan dulu depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ya, fungsinya buat apa? Supaya frekuensinya teman-teman terkunci di lapangan. Jadi nanti ada settingan atau teman-teman yang lain kan ini kan saling terhubung ya. Jadi ada nanti koneksinya jadi gitu. Ini bagian paling penting ketika latihan bersama online kayak gini. Terkoneksi ke lapangan. Habis ini teman-teman misalkan ternyata harus ngapain, tetap akan terkoneksi selama berlatih ya. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Oke, start dengan yang simple, tangannya taruh di depan. Mau dibuka selebar bahu boleh, mau lebih lebar boleh, mau cakar boleh, mau buka boleh ya. Atur aja gimana masing-masing ya. Tiap variasi ada bedanya gitu ya. Ada fungsi berbeda sedikit ya, tapi teman-teman yang pengennya mau yang mana silahkan ya. Kalau dibuka lebih lebar biasanya lebih kerasa. Kalau lebih pekanya gitu ya. Kalau cakar berarti dia akan ngebentuk lebih ke bola. Kalau gini berarti lebih peka gitu ya. Atur aja mau yang mana. Oke. Diam aja dulu posisi kayak gini. Rasakan tolakan dari depan, rasakan beban dari atas. Jadi kalau teman-teman oke, gini itu udah, ini soalnya software udah jalan. Udah ada, langsung nanti ditingkatkan sih. Bukan nanti, sekarang sedang lagi proses meningkatkan kepekaan. Jadi teman-teman diem aja, akan kerasa tuh deng awalnya sedikit naik kadang-kadang sampai badan kerasa kedorong gitu ya. Rasain dulu. Jadi teman-teman diem, settingan lapangan lagi jalan. Buka ya, rasain. Oke. Tugasnya adalah karena kita mulainya startnya simple adalah teman-teman tarik nafas dada, rasain tolakannya, ikutin. Tahan dulu, diam di sini sampai sejajar ya di sini ya. Sampai sini nih. Pas buang, das. Rasakan tolakan itu dan dilawan pelan-pelan. Peng gitu.
Kalau posisinya benar, akan cepet banget kerasa pegel-pegel di pergelangan, ngilu-ngilu, dan teman-temannya. Artinya kepekaannya udah tinggi. Ya, dalam 3, 2, mulai. Tes, tarik perlahan nafas dada. Tahan dulu, rasakan tekanannya. Ini kayak pegang tembok, kayak mau push up gitu. Buang. Rasakan bahwa anggap aja ini kayak ada jelly atau kayak pasir ya. Jadi si pasir ngegesek ke sela-sela jari itu kerasa banget. Peng gitu. Sampai benar-benar habis. Kalau sudah habis, tarik lagi pelan-pelan. Disiplin buang nafasnya, tariknya pelan-pelan. Terusin ya, saya bantu dulu sedikit. Geder. Geder. Oke, nice. Geder. Gitu doang dulu. Rasakan kita makin nyata si sensasinya gitu. Kalau mulai kerasa pegel-pegel, ngilu, atau berat banget, berarti itu udah bagus ya, udah searah dengan apa yang pengen kita kejar, yaitu kepekaan yang tinggi ya. Buang, pas gitu. Kang, saya posisi berdiri pengen lebih berat, kuda-kudain boleh. Gitu. Kalau dikuda-kudain, kalau kuda-kudanya makin rendah, ini saya jelasin ini karena nanti teman-teman saya asumsinya teman-teman akan melatih ya. Jadi kalau pengen anak-anak yang dilatihnya bener-bener kerasa, suruh kuda-kuda yang rendah. Nanti ini dorongan kerasa banget sampai kita bakal mundur-mundur, nempel-nempel ke tembok lah, kira-kira gitu ya. Nyata bener. Nah itu trik ya. Kalau teman-teman pengen lebih cepat, peka ke nanti yang dilatih. Bang. Masih. Semenit lagi. Bisa. Paksain dulu. Ya, paksain dulu. Latihan kalau kita bener ngerasain, saya yakin gampang untuk konsentrasinya ya. Karena emang kita nggak ada kesempatan ngelamun ya. Karena emang kita ngerasain ngedorongnya tuh bener gitu, das gitu. Kalau nafasnya bener, ini harusnya udah mulai keringetan sedikit gitu ya, udah mulai panas-panas gitu ya, udah mulai gerah-gerah gitu. Nafasnya udah mulai susah kalau nafasnya bener ya. Habis. Teruskan sampai benar-benar habis. Ya. Masing-masing 2 kali lagi. Setelah dorong ke depan, langsung ambil dari bawah ke bawah ya. Tarik ke sini, nafas dada. Tahan ke sini. Buang ke depan. Ya. Lanjut ya. Langsung gerakan berikutnya sama. Cuman yang gini doang diulang. Tarik ke bawah, naik ke atas, buang ke depan. Dengan feel yang sama persis dengan pas gerakan tadi. Jadi setiap bergerak saya yakin pasti jadi padatnya kerasa, beratnya kerasa. Ya. Jadi gerakan pertama tadi buat mancing. Ya. Buat mancing supaya kepekaan kita benar-benar dapat. Setelah dapat, gerakan yang emang buat latihannya sebetulnya ini. Tarik. Pas gini ingat, tegakin badannya, buang ke depan. Pas buka, rasain dulu tolakan yang tadi, pas gitu. Ya, mau dibukanya lebar boleh. Sedada boleh. Mau cakar boleh, mau buka boleh. Ya, bebas. Saat habis. Bener-bener habis banget. Baru boleh tarik. Nah, di sini disiplinnya udah. Nafasnya bener-bener harus didisiplinkan banget lah ya. Kalau tadi udah kerasa buangnya nggak maksimal, sekarang harus maksimal.
Gitu. Ya. Karena teman-teman nanti akan melatih lagi gerakan yang ini modifikasinya banyak. Ya. Kalau mau lebih dahsyat, kalau teman-teman berdiri, maka pas buka kakinya rada lebar gitu ya, pas ke bawah, ikut ke bawah kakinya, das gitu. Tarik tegak, buang depan, bas, gitu. Ya, itu bisa begitu. Atau kan kalau gini terlalu berat, nggak apa-apa, tarik ke sini, ke bawah kuda-kudanya, naikin lagi, buang ke depan, itu juga bisa. Nggak terlalu berat, karena dia kuda-kudanya naik turun. Atur, silahkan teman-teman mau ngulik yang mana. Ya, fungsinya sama, bikin putaran di badan yang ke arah sini ya. Karena pas narik itu kan, tulang punggung yang dirasain sebetulnya. Das, dia mutar, ke depan. Jadi ada putaran ke arah depan begitu. Ya. Kenapa putaran ini penting? Buat proteksi otomatis. Kedua, dia nyerap energi, gitu ya. Ya, banyak banget lah. Karena kan kita dasarnya putarannya. Terus, ayo diulik, diulik. Ya, hari ini gerakannya nggak asing ya. Gerakan yang biasa. Perbedaannya adalah karena tahun ini saya meniatkan teman-teman pengetahuannya bertambah dari sisi ngulik latihan, saya bakal banyak banget ngejelasin detail dan modifikasi yang teman-teman bisa lakukan. Supaya nanti kalau ngelatih ke teman-teman yang lain, ke murid-muridnya, bisa jauh lebih fleksibel ya. Karena latihan itu nggak ada yang terbaik gitu. Nggak ada misalnya nih, jurus ini yang paling bagus, nggak bisa. Yang paling tepat dengan kondisi aja sebetulnya gitu ya. Terus, sekedar teman-teman harus maksimal berlatihnya. Kenapa? Supaya pernah minimal sekali ngerasain latihan yang gini doang, kok luar biasa sulitnya, kok luar biasa tantangannya, supaya teman-teman tahu tantangannya dan bisa mengatasi itu. Kenapa? Karena nanti ini yang akan dihadapi sama murid-muridnya gitu. Maka kita duluan yang ngadepin gitu. Geder. Ayo, ayo. Dari mulai jaga fokus, pas narik itu harus pas posisi narik itu ditegakin, langsung ada nyalur tuh dipunger ke atas. Pas ke depan nggak boleh buru-buru, harus ditunggu dulu sampai dia siap, baru dorong, peng gitu. Ya, jadi apa ya? Kita tuh sebetulnya latihan energi itu ya fokusnya ke aliran energinya sih sebetulnya ya. Gerakan kan support ya, pendukung dan penyulit sebetulnya supaya susah gitu. Supaya dalam kondisi yang sulit kita bisa, berarti kondisi mudah insya Allah lebih mudah kan gitu ya. Ayo gedar, yuk jaga nafasnya, baru satu gerakan. Ini Kang, gerakan ini bisa dikasih nggak ke pasien? Oh bisa banget. Pasien apa yang bisa dikasih gerakan dengan nafas dada seperti ini? Asma, itu saya jamin mungkin latihan 5-10 kali gitu. Kalau dia rutin di rumah setiap hari aja, mungkin 2 mingguan akan sangat terasa perbedaannya. Kalau orang-orang yang sakit asma, itu udah terbukti. Ya. Asal bener nafasnya, bisa. Terus, gedar. Capek mau pasti. Saya pengen teman-teman itu dengan gerakan simple aja, keringet tuh udah netes gitu. Gitu ya. Udah kerasa gitu. Karena settingan hari ini begitu ya. Terusin Kang, teh. Kenapa saya pengen teman-teman ngerasain itu? Supaya teman-teman kita sehari ini apa ya, bisa menghargai gitu jerih payah pelatih dan guru kita untuk nemuin gerakan, nemuin teknik nafas yang kadang-kadang kalau zaman dulu dianggap sama kita tuh remeh gitu. Ini mah enggak. Hari ini saya pengen teman-teman ngerasain justru kunci-kuncinya itu di hal-hal yang sangat sederhana. Gimana kita jaga fokus, gimana kita ngerasain energinya.
Nafas itu nggak mudah. Nafas itu penuh tantangan. Geder. Ayo, geder. Fokus, fokus, fokus. Abaikan dulu yang lainnya, terus. Lakukan 2 kali lagi. Kita tambah gerakannya ya. Deskan, tarik, tahan, buang ke situ. Begitu sudah selesai 2 kali, tarik ke sini. Ya. Tahan, buang ke samping. Gitu ya. Tarik, kumpulin, tahan diem dulu di sini. Pas buang, ambil sedikit, buang ke depan. Ambilnya cuma segini nih. Cuma di set, dar gitu. Sebatas kita di sini udah bolanya udah kerasa, ambil bolanya kerasa, war ke sana. Rada beda dengan yang biasa ya. Habis. Kalau udah selesai, mulai lagi. Gerakan pertama, tarik, tahan naik, buang depan. Ini buat penyaluran. Baru buat nguatin madetinnya. Gerakan kedua ini buat memadatkan. Gini dulu, tarik padetin di sini, tahan rasakan, buang samping. Bas gitu. Dari sini habis, tarik ambil ke depan, tahan rasain bulatannya, pas buang ke bawahin sebentar, pur. Atau ke sini sebentar nggak apa-apa, yang penting intinya bolanya pegang terus. Bola pegang, saat gitu. Habis, begitu habis, ulang lagi. Ya, yuk, ini 3 nafas jadinya. Rada kompleks ya, rada kompleks. Kenapa? Tantangan pertama teman-teman lakuin dulu ya. Sok langsung lakuin. Nanti tantangannya adalah ketika dari sini padet langsung ke samping. Itu biasanya plos. Wajar. Terus gimana supaya terus kerasa, itu yang teman-teman harus ulik. Oh, bisa kerasa. Salah satu yang paling gampang adalah trik yang saya bisa bagikan gitu ya. Pas dari sini kan padat nih, tahan. Pas buang, bayangin dulu ini udah energi udah padat gitu, kayak ada dinding yang menghimpit. Pek. Jadi pas ke sini, mindset kita adalah udah ada bantuan dari energi yang memadatkan dari samping. Peng, jadi pas ke samping ini kerasa berat. Nah, gitu. Dah, gitu. Tarik, ambil semua, deng. Ini nanti sebetulnya ya pas ngambil ke depan ini ada putaran nih dari jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking gitu ya, arahnya gitu. Ini juga sama. Wah, jadi dia nggak cuma madetin, dia muter. Wah, kalau yang beruntung bisa kerasa puter. Pang, gitu. Nah, dari sini dia bikin bola yang muter kenceng di sini. Itu yang nyerap energi, ya. Ini lagi nyerap. Jadi makanya kalau nafasnya panjang, tahannya cukup lama, dia nyerapnya rada lama nanti. Cepet. Pas buang, ambil bolanya, sarun lagi ke depan. War, gitu. Nanti akan kerasa jas ke sana. Ulang lagi 3 nafas itu. Terus coba diulik ya. Ini gerakan-gerakan yang sangat familiar, sudah kita kenal, dimodif sedikit khusus untuk hari ini. Nah, karena yang gerakan ya yang nafas, terutama yang gini yang cepat itu kayaknya rada jarang kita latih. Seingat saya sih rada jarang ya. Diulik, dicoba. Diulik, dicoba. Ya. Temukan tantangannya, kesulitannya apa, ulik. Hari ini kita latihannya ngasih banyak ruang untuk teman-teman mengalami titik-titik kesulitan itu ya. Supaya tahu, oh gini. Ya, mumpung ada settingan dari lapangan. Mumpung ada settingan dari teman-teman sekitarnya juga saling ngebantu. Jadi ini kalau, saya nggak tahu ini berapa yang latihan ya. Udah nggak kelihatan ya.
60 gitu. 62 ya, 62 orang yang latihan. Ya, dengan segitu banyak orang niat berlatih bersama, itu energinya udah sangat membantu ya. Jadi kalau sarana sekarang dipakai buat ngulik, sangat mempermudah sih sebetulnya saya. Maka ulik dulu. Ya, buat teman-teman yang lihatnya di YouTube nih, video gak ikutan live-nya gitu ya, lihatnya video YouTube, memang yang video ini rada beda dikit ya. Kan biasanya banyak gerakan yang bareng-bareng gitu. Nah, kalau teman-teman perlu latihan yang gerakannya banyak bareng-bareng, bisa lihat video-video yang bertebaran sebelumnya. Kalau yang hari ini khusus ngasih para pelatih-pelatih saya nih, para pelatih-pelatih XH ini yang lagi latihan, pemahaman bagaimana ngulik, supaya nanti kalau mereka ngelatih, udah tahu gitu. Oh, bakal sulit di sini, triknya kayak gini. Terus geder. Semenit lagi. Ya. Fase latihan yang tadi udah kita di awal, stretching itu fungsinya ya peregangan jelas, kedua dia memperlancar peredaran darah, itu penting. Kemudian sudah mulai di kepekaan kan, sampai tadi 4 perut 4 dada itu fase kepekaan, sama fase ngebuka simpanan energi yang udah biasa kita simpan setiap latihan. Kemudian, nah gerakan yang pertama yang ini fungsinya buat disalurin dulu, jadi yang energi yang kita latih disalurin kan. Nah, kemudian gerakan keduanya adalah untuk pemadatan dan nyerap energi. Maka cuman satu lagi gerakan yang perlu, yaitu gerakan untuk nyimpen gitu ya. Berarti nanti habis ini tinggal dikombin sama penutupan latihan yang standarnya kita. Maka geder dulu sekitar 2 menit lagi 2 menit lagi geder dulu, latihan intinya ini gitu ya. Penyaluran, pemadatan, nyerap udah ada. Tinggal disimpan nanti. Geder ya. Masih, saya lihat jam kok. 1 menit lagi. Kalau biasanya kita nyimpen itu cuma sekali, hari ini kita nyimpennya gerakannya berulang-ulang ya. Supaya kita tahu setiap detail gerakannya, kerasanya mungkin akan lebih dipekakan, jadi nanti detail-detailnya lebih kerasa, sehingga nanti teman-teman akan tahu, oh kesulitannya, tantangannya sebelah mana, dan diulik juga. Ya, kita akan melakukan gerakan penutupan itu, yang versi shortnya, pendeknya, sekitar 5-7 kali, baru penutupan yang biasa ya. Yang biasa. Oke. Lakukan 2 kali lagi. Ya, jadi masih panjang ya. 2 kali 3 nafas itu kan 6 nafas itu panjang sebetulnya. Sok 2 kali lagi. Saya tarik tahan buang depan, das, padetin, tarik tahan buang samping, tarik kumpulin, tahan, kerasa dulu putarannya, buang ke bawah sebentar, gitu ya, sampai 2 kali sesi ya, 2 kali putaran ya. Setelah 2 kali kita masuk ke penutupan, tapi yang pendek itu yang pas di sininya nggak pakai nafas 3 kali ya. Selesaikan des gitu, terus langsung ambil, tarik kan apa bola kan buang, bikin bola lagi, tarik ke sini, tahan naik ke atas, dibuka di atas, tahan, tegakin punggungnya, buang, set, buka sampai habis. Biasanya kan napas 3 kali nih di sini. Kalau yang ini enggak, langsung tarik lagi aja, tarik ke atas, tahan di atas, tegakin punggungnya, buang, set, niatin ngisi dan membersihkan. Pas ke bawah, ingat, si energi itu kerasa sampai ke pinggang, ke kaki, nyalur ke bawah. Wah, rasain aliran itunya. Wah, habis,
Naikin lagi, tarik lagi ke atas. Ulangin lagi yang tadi, tahan dulu. Buang, buka. Telapaknya ngadep ke atas ya. Bang. Habis banget, tarik lagi. Tahan dulu. Buang ke bawah. Niatin lagi, ngisi dan membersihkan. Rasain energinya dia memadat dulu, tiba-tiba langsung jos ke bawah. War, merinding sebadan-badan, gitu ya. Terusin lagi, ya nggak usah dihitung berapa kali deh. Saya ngitung waktu aja. Kalau udah habis, gitu lagi. Ya, sok diulik. Ya, dari bawah pegang bola, dari bawah pegang bolanya, peng gini. Tarik. Jadi ngerasainnya adalah si bola ini. Tahan dulu, buang buka. Pas buang buka ada bola yang di kanan dan di kiri. Sebetulnya kalau dilamain di sini jadi nyerap ini. Tapi kita nggak mau lamain buat yang ini. Tarik lagi, das, gitu ya. Pas narik akan kerasa banget. Lebih kerasa sih kata saya. Tak, buang. Niatin lagi, ngisi dan nge-recharge. Teman-teman bakal ngerasa kayak dipadatkan gitu. Terus ngebuang ke bawah. Ya kayak WC lah ya, di flush gitu ya. Blar gitu. So, dirasain. Posisi sekecil mungkin contoh ya. Oh tadi yang gerakan tadi kayaknya saya kurang tegak. Coba tegakin. Apa bedanya kalau tegak? Coba perhatiin detail. Misalkan pas buka, kalau saya buka banget dengan bukanya biasa, apa bedanya? Kalau saya sampai terlalu bawah kayak gini, atau terlalu atas dengan sejajar, apa bedanya? Ya, hal-hal yang gitunya dirasa-rasain. Ya, karena teman-teman tadi ya adalah pelatih-pelatih yang akan terjun ngadepin membantu murid-muridnya buat merasakan sensasi latihan yang sama ya, supaya ya udah gitu lah. Saya pikir udah, ya itu ya, meneruskan kebaikan pada generasi berikutnya. Ayo Geder, dikit lagi, 1 menit lagi, 1 menit lagi, gerakannya simple, feel-nya dipakai. Oh, gerakannya simple, feel-nya dipakai. Ya. Kalau dilihat sama orang apa-apaan sih kita begitu ya. Berarti ini udah mau masuk 40 menit nih latihannya. Ngapain sih 40 menit gitu-gituan kata orang. Tapi kita tahu gitu gini-gini doang itu terapi bisa loh. Sudah banyak terbukti. Banyak banget malah. Ya. Diremehkan ya nggak apa-apa. Namanya juga orang nggak tahu ya. Nanti toh kita bisa bantu orang-orang yang nggak tahu itu. Kan gitu. Oke. Okay. Masing-masing 2 kali lagi ya. Masing-masing 2 kali lagi. Setelah 2 kali, lakukan 1 kali yang penutupan biasa. Mirip banget, sama banget gerakannya. Cuman bedanya adalah pas udah di atas, pas buka di sini, nafas dada 3 kali dulu. Yang panjang kalau bisa ya. Yang lama 3 kali. Kalau udah 3 kali baru naik. Sama kayak tadi. Niatin buat ngisi dan ngebersihin. Rasain bedanya kalau kita diam dulu di sini 3 kali gitu ya. Ini salah satu yang bisa teman-teman ulik juga. Buang ke bawah. Setelah itu tangannya buka lagi posisi awal latihan. Badannya tegak. Kalau duduk berarti tangannya di atas paha. Atur nafas dada 3 kali. Lariin kemudian ke nafas perut. Niatin buat nyimpan. Ya. Sok gede. Terus lakukan sebaik mungkin. Bagian nutup latihan, saya wanti-wanti lagi, ngingetin lagi. Salah satu bagian yang terpenting. Ya.
Pastikan nafas perutnya luar biasa benar, fokus banget, ya nggak usah buru-buru ya, pelan aja. Ya, tiap orang panjang pendeknya itu beda-beda. Maksimalkan aja, nafas kita beda-beda. Oke. Terus ya, ingat kalau sudah punggungnya tegak, tangannya kalau duduk kayak saya berarti di atas paha dibuka. Kalau teman-teman berdiri, tegakin samping badan. Lebih enak mana? Tiap orang preferensinya beda-beda ya. Ada yang lebih enak duduk ini. Tapi kalau saya pribadi sih menyarankan kalau kita sehat, nggak ada kendala maksudnya gini, ruangannya kecil banget Kang, atau gimana gitu ya. Kalau ada ruang, mending berdiri sih. Karena lebih, ya secara fisik juga lebih banyak otot yang dilibatkan ya. Oke. Nafas perutnya yang baik. Setelah nafas perutnya oke, teman-teman bisa nafas perut. Oh, oke tuh gimana maksudnya gitu ya. Kan udah 3 nafas dada tuh. Terus nafasin perut yang benar-benar disiplin buang sampai habis. Barang sekitar 5 kali, 7 kali. Setelah itu, karena udah niatin nyimpan, nafas perutnya bisa di tanda kutip dikendorin dikit. Nah, buangnya nggak terlalu sampai habis, sampai nanti kerasa fresh badannya. Ya, indikator bahwa latihan itu baik adalah secapek apapun pas latihan, pas udahnya fresh gitu. Itu indikator. Jadi nge-recharge energi langsung just gitu. Dibayar kontan setelah berlatih. Ya, itu indikator bahwa latihannya baik lah ya. Penutupannya baik gitu. Oke, mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh, mau cerita yang tadi juga boleh. Silahkan buka mic-nya, jangan lupa nanti tutup setelah ini. Saya review sedikit gerakannya ya. Nanti ini videonya kan saya usahain langsung di-upload ya, beda sehari 2 hari. Nah, menurut saya ini patokan nanti bisa jadi patokan teman-teman buat bukan SOP ya. Patokan teman-teman kalau mau ngulik ya. Jadi ngulik itu kan macam-macam, dari nafasnya, dari detail gerakannya, segala macam. Salah satu tipsnya adalah diulang-ulang pelan-pelan gitu ya. Jadi gerakan yang sama diulang pelan-pelan dengan berbagai variasi kecilnya. Sehingga teman-teman akan tahu, oh kalau gini kayak gini kerasanya, oh kayak gini ya. Nah, jadi latihan ini hari ini memang didedikasikan buat teman-teman yang saya sudah niatkan jadi pelatih-pelatih ya, entah itu buat keluarga sendiri kah gitu ya, entah itu mau bikin perguruan baru gitu ya, ya silahkan aja gitu ya. Itu. Nah, silahkan ngulik, yang penting dengan ngulik ini saya pikir nanti pemahaman teman-teman akan lebih dapet ya. Kalau kemarin-kemarin kan kayak ini gerakannya yang ikut aja. Nah, sekarang mah kan setiap bergeraknya teman-teman sambil mikir, sambil ngerasain gitu. Nah, itu yang menurut saya salah satu key points ketika teman-teman jadi pelatih ya. Jadi kita yang sebenarnya pelatih itu yang ngulik duluan aja gitu. Oh, tahu detail-detailnya gitu ya. Dari mana? Dari pengalaman sendiri gitu. Itu, ada yang mau tanya dulu mungkin? Silakan. Nggak ada? Boleh nanya yang nggak nyambung juga silakan. Mumpung kita masih ada sekitar 8 menit ya. 8 menit lagi. Atau gimana? Waalaikumsalam. Kang Bisma, apa enggak Kang Bisma? Ya. Baik Kang As, alhamdulillah. Saya ini Kang, saya teh kan dari Garut nih. Maaf nyambung ya. Ya, mangga. Jadi ini rencana teh gitu kalau nanti ada waktu gitu mau silaturahmi ke Kang Asyari sambil ya pengen diterapi secara langsung gitu boleh, bisa. Ya mangga aja. Cuma janjian jauh-jauh hari. Oh Saya iya, besok kegiatannya Tepararuguh, bukan Tepararuguhnya, mencrok-mencrok jadi iya. itu. Ya oke, mangga. Kira-kira kan Kontak-kontakan kalau di aja. Bandung di daerah mana kan kalau misalkan ini nanti?
Saya sih di Buah Batu ya, biasanya kalau ketemu ya bari ngopi orang mah gitu. Oh iya. Siap atuh Mangga, kalau gitu mah. nah, Betul daerah Kang? Buah Batu. Mangga, mangga, mangga. Iya. Siap. Ada lagi yang mau apa gitu? Mau nanya boleh, mau cerita boleh, mau nanya kasus pasien boleh mungkin. Ya, ada beberapa pertanyaan yang ngejapri. Saya teh belum sempat wae bikin videonya karena baru beres ini segala macam gadget. Jadi mungkin nanti akan banyak video tentang pembahasan pertanyaan ya. Karena saya pikir kalau sambil gini ya juga kurang efektif ya, teman-teman masih nggak connect gitu ya, pengen ngomong tapi capek jadi balelol misalkan. Tadinya pengen ini ya gitulah. Nanti dibuat khusus lah buat yang tanya jawab kayak gitu. Gimana Kang? Tadi ada yang mau ini? Ini sambil duduk begini nih, sambil napas perut nih, salurin ke ubun-ubun itu ke tulang belakang, nggak apa-apa ya. Ya Kalau udah bagus beres lah. lah, bagus lah. Ya, Biar sambil ngobrol. biar jadi wibawanya tinggi. Sering-sering Ya, ke kepala. Siap. ya, kasih. Ya. Siap. Oke. Ada satu lagi mungkin? Kalau ada ya mangga, kalau nggak ada ya it's okay kok. Ya, pertanyaan bisa kapanpun di grup ya. Cuman saya minta maaf ya kemarin-kemarin bener-bener nggak bisa akses, kacau lah itu mah. Jadi ya saya nggak bisa mantau. Jadi saya nitip ke teman-teman admin yang lain kemarin buat manage grup ya. Jadi saya benar-benar belum bisa jawab, belum bisa apa. Pas saya buka juga itu banyak, apalagi WA ya, WA-nya kosong semua gitu. Jadi saya nggak tahu kalau WA mah. Kalau Telegram kayaknya sih alhamdulillah nggak terlalu banyak yang terganggu sih kalau kalau apa rekaman-rekaman mah gitu ya. Oke, belum ada. Oke, kalau belum ada berarti kita cukupkan latihan kita kali ini segini gitu ya. Hari ini yang latihan ada berapa nih? 62 ya? Iya nih 62. Subhanallah. Saya pikir kalau udah banyak gangguan gak online tuh bakal turun gitu. Paling 10 20 ternyata 62. Bagus lah gitu ya. Saya yakin teman-teman latihan mandirinya juga. Gimana Kang Aziz? Ya nunggu-nunggu latihan ini. Oh iya. Ya pokoknya intinya latihan mandirinya jalanin terus ya. Karena semua itu endingnya adalah ke diri kita sendiri. Ini saya mau ngomong serada tanda kutip sensitif sedikit. Kita jangan mengulang kesalahan yang sama kalau teman-teman itu dulu anak HI ya. Jangan ngulangin kesalahan yang sama. Apa itu? Ketika dia itu banyak sekali yang bertumpu pada guru utama. Mumpung masih ada guru utama, kan gitu ya. Ada apa-apa, nggak bisa gitu ya. Kita pada dasarnya ya pijakannya diri kita sendiri gitu ya. Jadi latihan mandiri sangat-sangat harus disadari sebagai pondasi, kira-kira gitulah. Itu mungkin teman-teman sekalian. Thank you very much. Terima kasih banyak sudah berlatih. Saya mohon maaf pasti ada yang salah dan pasti kesalahannya dari saya. Kita tutup bareng-bareng dengan istighfar, astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika wa astagfiruka wa atubu ilaik. Nuhun terima kasih. Minum sebelum istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun, Kang. Hatur nuhun, hatur nuhun. Salam sulna.